Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ustazah, saya masih bingung sedekah subuh. Itu kan subuh belum ada orang bangun. Boleh nggak dikasih jam 9 atau jam 10? Oke, teman-teman, aku ulang dari awal ya, sedekah subuh. Sedekah subuh itu bukan sedekah yang harus diberikan di waktu subuh. Tapi cukup dikumpulkan di waktu subuh terlebih dahulu. 2000, 2000, 2000, 2000, 2000. Setelah terkumpulkan, maka kita boleh menyerahkannya di jam berapapun dan hari apapun. Nah, usahakan menyerahkannya di hari Jumat. Seperti itu. Nah, apa manfaat sedekah subuh? Adalah di hari subuh, di waktu subuh, malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh agar dilapangkan rezeki dan ditenangkan hatinya. Atau teman-teman bisa pergi ke masjid dan menyerahkan uang sedekah subuh ke kotak amal masjid. 2000, 2000, 2000, 2000 bisa juga kok, nggak masalah. Tetap semangat ya sedekah subuhnya. Jadi tidak harus diserahkan di waktu subuh karena memang di waktu subuh nggak ada orang. Ingat, kalau kita mau sedekah subuh kita doa, Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Robbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Nah, itu doa sebelum kita menyerahkan uang sedekah. Kalau nggak hafal nggak apa-apa. Kalau hafal bagus. Semoga bermanfaat. Dan lalu di sini like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Mumpung bulan Muharram, siapa yang mau bersedekah diperbanyak ya. Dalam dalil dijelaskan, siapa yang bersedekah di bulan Muharram, maka Allah akan lapangkan rezekinya sepanjang tahun. Nah, sedekah itu ada dua. Sedekah biasa dan sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang ngalir kalau kita meninggal dunia. Di antaranya adalah wakaf Quran. Kalau teman-teman ada rezeki atau ada sedekah subuhnya, teman-teman bisa dialihkan ke Quran wakaf ini. Ini aku punya fasilitasnya, satu paket 3 Quran. Ini cuma 99.000 aja. Dan benar-benar 30 juz Al-Quran. Nah, Al-Quran ini didesain untuk berwakaf dan disedekahkan. Nah, 99.000 3 Quran satu paket ini, caranya begini. Teman-teman nanti klik pojok kiri bawah, beli Quran di sini, masukkan alamat, bayar di tempat. Seketika Quran ini sampai ke rumah, teman-teman bisa taruh ke masjid, ke musola, ke panti, dan lainnya. Lalu kemudian sedekahkan sambil berdoa. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya. Dan apapun yang teman-teman ingin doakan. Pokoknya doa aja. Untuk diri kita juga boleh kok. Ya Allah, aku wakafkan Quran ini. Dengan wakaf ini, sehatlah badanku, luluslah anakku, dan seterusnya. Gak perlu khawatir. Quran ini benar-benar didesain 30 juz dan udah dilegislasi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, teman-teman yang ingin berwakaf Quran, boleh dengan Quran ini ya. Klik aja pojok kiri bawah, beli Quran di sini, masukkan alamat, bayar di tempat. Semoga bermanfaat dan selamat buat teman-teman yang sudah berwakaf Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Ada yang bilang jangan sedekah kalau hutang masih banyak. Menurut Ustazah gimana? Oke. Jadi begini, membayar hutang memang wajib. Sedekah adalah sunnah. Tapi tidak setiap kita ingin melakukan sunnah harus selesai yang wajibnya. Jadi begini, ada beberapa pola. Jika hutang teman-teman masih jauh jatuh temponya dan dengan jumlah yang besar, misalnya puluhan juta, jatuh temponya masih jauh, maka teman-teman masih boleh melakukan sedekah subuh walaupun cuma 5.000 atau 2.000 setiap subuhnya. Justru sedekah itu yang akan melapangkan rezekinya. Loh, gimana Ustazah? Kita aja masih punya hutang kok kita sedekah. Hati-hati. Ada dalil alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang berinfak saat lapang dan susah. Justru kita bersedekah itu saat kita susah. Biar Allah lapangkan rezeki kita. Jadi kalau masih lama itu hutangnya masih bisa sedekah subuhnya 2.000 dan dengan jumlah uang yang kecil setiap harinya. Yang penting ikhlas. Nah, pola yang kedua yang tidak boleh itu adalah
Misalnya hari ini aku punya uang 2 juta. Hari ini deadline bayar hutangku. Maka aku milih sedekah ke orang susah dibanding bayar hutang. Itu yang tidak boleh. Atau sebaliknya, sedekah udah lama nggak aku bayar-bayar. Maaf, hutang yang lama nggak aku bayar-bayar. Malah aku sedekah lebih banyak. Itu baru salah. Semoga bermanfaat dan cukup dipahami ya. Lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Yang sedekah hari ini di hari Asyura, ini doanya. Kalau kita mau sedekah yang biasanya diem-diem aja tuh, mulai hari ini kita berdoa ya. Doanya adalah Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Kalau mau ditambah boleh. Innaka antas sami'ul alim. Iya, sesungguhnya engkau maha mendengar, maha mengetahui. Kalau enggak apa-apa. Cukup berdoa, Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Lalu kemudian doakan yang lain juga. Ya Allah, saya bersedekah. Dengan sedekah ini, lapanglah kuburan orang tuaku. Berhenti malaikat menyiksanya. Ringanlah siksa kuburnya dan seterusnya. Silakan sedekah, boleh ditransfer, boleh ke anak yatim, boleh ke fakir, boleh ke miskin, boleh nyenengin hati keluarga, hati orang tua, boleh traktir makan kawan, bebas. Perbanyak sedekah hari ini ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau saya nyampaikan sedekah subuh itu tuh banyak banget yang nanya. Boleh nggak Zah sedekah untuk orang tua? Boleh nggak Zah sedekah untuk anak? Boleh nggak Zah sedekah untuk suami? Boleh nggak untuk uang pesta? Boleh nggak tuh untuk anak yatim? Pertanyaannya banyak banget. Semoga video ini menyebar ya. Saya ingin sampaikan sama teman-teman semuanya. Bahwa yang namanya sedekah itu bebas. Mau dikasih traktir makan kawan, kasih makan kucing, kasih anak, kasih mertua, orang tua, orang kaya, orang miskin, orang Islam, orang non muslim, mau dikasih untuk hajatan, dikasih untuk uang pesta, bebas. Yang penting konsep sedekah adalah pertama harus untuk makhluk Allah yang lain. Jadi nggak bisa sedekah untuk kita. Sedekah untuk bayar hutang kita itu nggak bisa. Tapi kalau untuk bayar hutang orang boleh. Sedekah untuk umroh kita yaitu namanya umroh, pahala umroh. Tapi kalau sedekah untuk umrohkan orang itu boleh. Atau misalnya untuk makan orang, kasih makan kucing bebas. Pokoknya untuk eksternal di luar kita. Yang kedua, pastikan niatnya karena Allah, bukan untuk ria, diperlihatkan, validasi dan lainnya. Yang ketiga adalah usahakan sedekah kita itu dari uang yang halal. Karena syarat diterimanya sebuah amal, benar niatnya, benar amalnya. Ya, nah itulah kalau kita mau sedekah teman-teman semuanya. Usahakan kita benar-benar sedekah karena Allah. Dan insya Allah sedekah itu boleh dikasih ke siapapun. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.